Membuat Google Profil Bisnis adalah cara termudah bagi pelanggan menemukan bisnis kita di Google ataupun di peta. Nah, Google Profil Bisnis ini dulu dikenal dengan nama Google My Business, yang sekarang kita bisa dengan mudah mengupdate-nya dari search. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, Mas Ari, gimana sih cara membuat Google Profil Bisnis yang paling update di tahun ini? Nah, jika teman-teman bisnisnya adalah bisnis yang mempunyai toko online, toko fisik, ataupun kunjungan ke rumah konsumen, teman-teman memenuhi syarat untuk mempunyai Google Profil Bisnis. Dan kabar baiknya, Google Profil Bisnis ini mudah digunakan, tidak perlu keahlian khusus, dan yang paling penting gratis. Tutorial ini akan menunjukkan dari awal step by step bagaimana cara membuat Google Profil Bisnis, dimulai dari membuat email. Simak tutorialnya. Pertama-tama, sebelum kita membuat akun Google Profil Bisnis, kita perlu untuk memiliki akun Google. Kalau teman-teman sudah punya Gmail sebelumnya, nah sebetulnya langkah-langkah ini tidak perlu. Tapi buat teman-teman yang belum punya akun Google, akun Gmail, di langkah-langkah ini saya akan menunjukkan cara yang sederhana untuk memiliki akun Google. Kalau yang sudah punya, bisa langsung aja skip ke bagian pembahasan gimana membuat Google Profil Bisnis. Bisa lihat di linknya di bagian deskripsi di timeline ya. Buat yang belum punya, mari kita buat bersama-sama. Pertama-tama, di halaman Google, kita langsung klik login. Dan di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris atau tampilannya bahasa Inggris mau dirubah menjadi bahasa Indonesia, klik di bagian bawah dan pilih bahasanya. Nah, karena di sini saya pakai bahasa Indonesia, saya klik Indonesia. Kemudian klik buat akun. Di buat akun ada beberapa pilihan. Yang pertama untuk penggunaan pribadi, yang kedua untuk anak, dan yang ketiga untuk kerja atau bisnis saya. Karena ini untuk pembuatan akun Google Profil Bisnis untuk bisnis kita, kita akan memilih yang nomor 3, untuk kerja atau bisnis. Setelah masuk ke bagian layar selanjutnya, ini kita akan mengisi formulir buat akun Google. Nah, di sini kita bisa menuliskan nama depan dan nama belakang. Ini bisa diisi nama kita atau nama bisnis kita. Di sini nggak masalah. Misal saya tulis nama saya. Nah, untuk emailnya, Google memberikan pilihan. Ingin menggunakan email baru atau menggunakan email yang sudah kita punya. Dan emailnya ini bisa pakai email provider lainnya. Bisa pakai Yahoo, bisa pakai mungkin email bisnis kita, dengan cara gunakan alamat email yang saat ini sudah ada. Tetapi karena ini untuk Google Profil Bisnis ya, untuk bisnis kita, saya merekomendasikan atau saya prefer buat membuat akun Gmail baru biar terpisah. Kita klik lagi buat alamat Gmail baru. Nah, di sini kita tulis namanya. Misal saya tulis Smart Sultan, nama bisnisnya. Ternyata ada yang sudah punya. Saya tulis lagi interior. Oke, tersedia. Nama depan, nama belakang. Misalnya di sini Smart Sultan. Dan selanjutnya kita masukkan sandi. Kita klik berikutnya. Oke, sandinya terlalu lemah. Kita masukkan ulang sandinya yang lebih kuat. Dengan campuran huruf, angka, dan simbol, dan huruf besar ya. Kita klik berikutnya. Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan verifikasi nomor telepon. Sebagai catatan, verifikasi nomor telepon ini jangan menggunakan nomor telepon asal. Jadi jangan asal-asalan ngisi kolom ini. Kita isi dengan nomor telepon kita yang sebenarnya. Karena apa, Mas Ari? Karena nomor ini akan digunakan Google untuk memverifikasi akun kita.
Misal saya masukkan nomor saya, kemudian saya klik berikutnya. Nah, akan ada SMS yang masuk ke HP kita. Di sini kita tinggal masukkan saja untuk melakukan verifikasi. Kita langsung masukkan saja kode verifikasi yang terkirim di nomor HP yang sudah kita masukkan. Nah, sini saya sudah masukkan, saya tinggal klik verifikasi. Begitu udah selesai, di sini ada pilihan alamat email pemulihan, tanggal lahir, dan gender. Kita isikan saja alamat email kita, kemudian tanggal lahir, ini bisa diisi tanggal lahir kita, dan gender. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini ada pilihan dari Google untuk mengoptimalkan penggunaan nomor telepon. Jadi nomor telepon bisa ditemukan di layanan Google yang lain. Bagian ini kita klik saja ya, saya ikut. Kemudian di privacy dan persyaratan, ini adalah persyaratan Google yang harus kita setujui jika kita ingin menggunakan layanan dari Google. Ini kita scroll saja ke bawah, lalu kita klik saya setuju. Nah, di sini akun Google Anda sudah siap, sekarang siapkan bisnis Anda. Pada tahap ini, kita sudah mempunyai akun Google beserta Gmail-nya, tapi kita belum punya akun Google profil bisnis. Kita tidak usah mengklik lanjutkan, kita akan membuka Google profil bisnis di tab baru pada step selanjutnya. Sekarang kita langsung menuju ke alamat google.com/business. Linknya teman-teman bisa cek di deskripsi. Di bagian ini kita langsung bisa login atau kelola sekarang. Misal saya klik kelola sekarang, dia akan buka tab baru. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya sudah login ya di email yang tadi sudah kita buat. Misal teman-teman belum login, maka di langkah ini akan memerlukan login terlebih dahulu. Karena saya menggunakan browser yang sama, setelah tadi membuat akun Gmail, maka ini udah otomatis login. Selanjutnya kita tulis nama bisnis. Jika nama bisnis ini sudah ada di Google, maka kita bisa langsung klaim. Jika belum ada, kita akan membuat. Misal saya tulis Smart Sultan. Nah, ini ada beberapa ya. Smart Sultan Property, Townhouse, Trading, Hotel Smart. Tetapi tidak ada Smart Sultan Interior. Saya mau buat aja Smart Sultan Interior. Buat bisnis dengan nama ini, saya klik. Kemudian saya klik lanjutkan. Sebagai catatan, di bagian nama bisnis tidak perlu dimasukkan keyword-keyword tambahan atau kata kunci tambahan. Cukup masukkan saja nama bisnis teman-teman yang sebenarnya. Keyword atau kata kunci tambahan itu nanti akan dimasukkan di bagian lain. Jadi nama ini cukup nama bisnis teman-teman yang sebenarnya. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini ada pilihan bisnis, retail online, toko lokal, dan bisnis layanan. Bedanya apa Mas Ari? Bedanya retail online ini kita punya toko online, kita punya website di mana pelanggan dapat membeli website kita. Yang kedua, toko lokal, ini kalau kita punya fisik, punya toko yang bisa dikunjungi. Dan yang ketiga, bisnis layanan, ini bisnis-bisnis yang tidak memiliki toko fisik, tapi dia mempunyai area layanan. Misalnya apa Mas Ari? Misalnya servis AC, misalnya perbaikan instalasi listrik, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang sesuai. Dan ini kita juga bisa memilih lebih dari satu ya. Bisa di retail online,
beli di website, toko lokal, atau bisnis layanan. Ini merupakan fitur baru dari Google Profil Bisnis. Karena usaha desain interior ini adalah punya toko fisik dan juga merupakan bisnis yang visit ke rumah konsumen untuk nanti mengukur ya. Kita bisa memilih toko lokal dan bisnis layanan. Kemudian klik berikutnya. Kategori bisnis. Nah, di sini kita perlu memilih satu kategori bisnis utama. Kita klik bagiannya dan kita mulai menulis interior. Nah, di sini ada beberapa pilihan dan kita cukup memilih salah satu saja. Nanti di langkah selanjutnya kita bisa membuat kategori-kategori tambahan. Tapi pada langkah kali ini cukup satu kategori utama yang paling cocok sama kita. Misal saya pilih yang paling nomor 3 ya, desainer interior. Klik, kemudian klik berikutnya. Masukkan alamat bisnis. Nah, di sini kita perlu memasukkan alamat bisnis kita. Kita tulis alamatnya di sini. Setelah lengkap menuliskan alamat, kita klik berikutnya. Nah, di sini ada pilihan tempat yang mungkin mirip. Di sini ada Smart Sultan Property. Yang kedua, ini tidak cocok. Misal ini merupakan tempat yang sama, kita bisa pilih. Tetapi karena ini merupakan bisnis yang berbeda, maka saya pilih ini tidak cocok. Dan kita klik berikutnya. Nah, di sini kita memasukkan nomor kontak dan situs web. Saya masukkan nomor HP-nya. Setelah menuliskan nomor telepon dan situs web, kita klik berikutnya. Jika teman-teman belum punya situs web, bisa dikosongkan. Tetapi karena ini saya sudah ada, saya langsung tulis aja. Kita klik berikutnya. Tampilkan bisnis Anda di peta. Nah, ini adalah sebuah konfirmasi bahwa Google akan menampilkan bisnis kita di peta. Karena kita memang ingin membuat bisnis kita tampil di peta, tampil di Maps-nya Google, sehingga lebih banyak orang yang tahu, maka kita akan menampilkannya di peta. Ini tinggal klik aja pemberitahuan ya, dan lanjutkan. Jadi ini kayak bukan iya atau tidak, karena memang akan ditampilkan di peta. Klik lanjutkan. Oke, di bagian verifikasi ini ada beberapa case atau ada beberapa metode. Saya tidak tahu teman-teman di bagian ini akan menggunakan metode apa. Biasanya metode itu yang paling umum adalah mendapatkan SMS atau menggunakan kartu pos. Nah, di sini yang muncul di saya ternyata adalah verifikasi langsung lewat SMS atau telepon. Nah, di sini ada ya pilihannya. Nomor HP-nya sudah, bahasanya Indonesia, mau via telepon atau via SMS. Atau Google juga memberikan verifikasi lewat email dengan email yang belakangnya nama domain kita. Ini juga lebih mudah karena sudah punya domain yang ada emailnya. Atau kita bisa melihat opsi lainnya yang diberikan oleh Google. Opsi lainnya ini adalah verifikasi tapi nanti. Jadi kita bisa mengedit, kita verifikasinya di belakang. Tapi saya tidak merekomendasikan verifikasi nanti. Lebih baik teman-teman langsung melakukan verifikasi. Karena apapun metodenya, mau lewat email, telepon, SMS, maupun lewat kode pos, ya sebaiknya langsung diverifikasi. Karena apalagi kode pos ya, itu memerlukan waktu untuk menerima kartu pos. Jadi ini langsung saya verifikasi menggunakan SMS. Saya pilih SMS, kemudian Google akan mengirimkan SMS ke nomor HP saya yang terdaftar. Di sini saya sudah dapat SMS-nya, saya tinggal masukkan saja. Oke, dan klik verifikasi. Jika ternyata tidak masuk-masuk, teman-teman bisa pilih ganti metode. Ini karena saya udah dapat kodenya, saya langsung klik verifikasi. Dan kode Anda diterima.
Anda sudah diverifikasi dan hal ini mungkin memerlukan beberapa menit untuk listing kita di-approve oleh Google. Biasanya instan, tapi ini ada kemungkinan butuh waktu, tapi tidak lama. Selanjutnya, kita langsung klik berikutnya, di mana berikutnya kita akan menambahkan layanan. Nah, di sini ini adalah layanan-layanan yang bisa kita masukkan di Google Profil Bisnis. Munculnya akan di bawah ya, misal ini nama, rating, foto, dan di sini adalah layanan seperti ditunjukkan di gambar. Kita pilih desain interior, desain arsitektur interior, desain dapur, desain interior komersial. Misal kita pilih 4, misal ada layanan khusus, kita bisa klik juga tambah layanan khusus yang kita tulis sendiri ya. Tapi kita cukup itu aja dulu, kemudian kita klik berikutnya. Selanjutnya, setelah memasukkan layanan, kita perlu memasukkan tambahan jam kerja. Di sini kita masukkan jam sebenarnya. Jangan memasukkan asal, misal 24 jam, sedangkan toko kita itu tidak buka 24 jam. Itu malah nanti akan dapat berefek negatif buat bisnis kita. Bayangkan ketika customer datang ke toko kita, ke lokasi usaha kita, di mana di situ di Google Profil Bisnisnya buka, tetapi ketika dia datang ternyata tutup. Nah, itu kan bisa seperti membuat kecewa ya, dan itu bisa review negatif misalnya yang tidak kita harapkan. Di sini kita tinggal pilih saja buka sama tutupnya, misal sampai hari Jumat. Oke, setelah semua jam sudah kita isi, kita klik berikutnya. Dan di sini kita bisa mengaktifkan fitur pesan. Jadi, pelanggan kita bisa langsung mengirim pesan ke profil bisnis kita. Saya merekomendasikan untuk menyalakan ya. Di bagian ini menerima pesan, kemudian kita klik berikutnya. Pada bagian deskripsi, kita tinggal memasukkan saja deskripsi bisnis kita. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Pada bagian tambahkan foto, kita langsung saja menambahkan foto yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, di sini Google meminta tambahkan foto pekerjaan Anda. Kita tinggal klik saja tambahkan foto. Klik dan kita pilih foto dari komputer Anda. Saya langsung saja mengupload banyak foto sekaligus di bagian ini. Nah, di sini foto-fotonya sudah masuk. Teman-teman bisa lihat, mungkin ada foto-foto yang tidak ingin dimasukkan. Misal saya mau menghapus foto yang ini misalnya. Tinggal kita klik hapus, maka akan terhapus. Jika sudah yakin, kita bisa langsung klik berikutnya. Di sini ada pilihan untuk iklan, tetapi karena di awal kita akan melewatkan dulu bagian ini. Jadi Google langsung meminta kita apakah mau iklan dengan menggunakan Google Profil Bisnis. Kita klik lewati, hasil edit Anda akan terlihat setelah Anda terverifikasi. Tadi kita sudah memasukkan detail, tetapi akan muncul di map setelah Google meng-approve. Kita klik saja lanjutkan. Di sini, ketika bisnis kita belum terverifikasi oleh Google, maka pilihannya akan sangat sedikit sekali atau kita terlimitasi ya, dibatasi oleh Google. Ketika kita mau mengklik pesan misalnya, nah di sini ada option-option yang masih di lock. Setelah selesai membuat Google Profil Bisnis dan menunggu approval, kita akan dapat mengatur Google Profil Bisnis kita lewat Google Penelusuran. Jadi tampilannya seperti ini. Ini berbeda dengan versi yang lama. Versi yang lama kita di Google Profil Business Manager, jadi di halaman khusus. Yang sekarang kita dapat mengedit Google Profil Bisnis kita langsung dari Google Penelusuran. Gimana contohnya Mas Ari? Misal kita klik edit profil, ini langsung terbuka di halaman yang sama, tidak membuka halaman baru. Di sini kita bisa mengedit tentang kontak, lokasi, jam buka, dan lainnya.
langsung di Google penelusuran. Dan option-option yang lain atau pilihan-pilihan yang lain ini masih terkunci. Kita tidak bisa membaca ulasan misalnya karena verifikasi masih diproses. Sama juga pesan, itu juga masih dikunci. Kemudian Mas Ari, apa yang perlu kita lakukan ketika masih menunggu persetujuan? Kita bisa menambahkan foto, tetapi menambahkan fotonya bukan dari opsi yang ini, tetapi kita klik yang lihat foto. Kenapa yang lihat foto? Karena ketika kita klik yang lihat foto, kita akan dibawa ke halaman Google Profil Business Manager ya. Ini kayak tampilan yang lama. Saya lebih suka tampilan ini dibanding mengedit di Google penelusuran karena udah kelihatan banget menu-menunya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa yang belum saya tambahkan seperti logo, sampul, video, dan interior. Misal saya pilih logo, saya ingin menambahkan logo. Sama juga video, kita bisa menambahkan video dari bisnis yang kita punya. Kita klik tambahkan video, pilih video, dan kita pilih videonya. Setelah menambahkan foto, optimasi selanjutnya yang bisa kita lakukan sambil menunggu Google Profil Business kita di-approve sama Google, kita bisa melengkapi info. Di sini kita bisa klik info, dan di info ini akan tampil ya semua informasi yang sebelumnya sudah kita masukkan ketika kita membuat Google Profil Business. Di sini juga di paling atas Google bilang bahwa lebih mudah edit info bisnis langsung di Google penelusuran. Kita klik cobalah sekarang, maka akan buka ke Google penelusuran. Tapi saya lebih suka mengedit lewat halaman ini. Meskipun nanti mungkin selanjutnya akan dipaksa buat di Google penelusuran ya. Di sini yang perlu kita tambahkan adalah kategori tambahan dari bisnis kita. Di sini Smart Sultan Interior, Desainer Interior. Ini bisa kita tambahkan kategorinya. Kategori utama Desainer Interior, kategori lain kita bisa tambahkan misal Interior Construction Contractor misalnya. Oke, kita tambahkan kategori lagi, Interior Dekorator Interior. Tambahkan satu lagi, interior kantor arsitek interior misalnya. Kategori ini teman-teman bisa pilih sesuai jenis bisnis teman-teman masing-masing. Selanjutnya klik terapkan dan sudah selesai. Dalam hal ini akan ditinjau oleh Google. Selesai sudah, langkah kita melakukan verifikasi, mengedit dalam rangka membuat Google Profil Business. Setelah menambahkan kategori, kita coba cek lagi apakah Google Profil Business kita sudah di-approve. Kita klik beranda, maka akan langsung masuk ke Google penelusuran. Dan ternyata bisnis yang telah saya bikin itu sudah muncul ya di Google ya. Ini udah berubah. Bisnis Anda di Google. Dan sudah muncul ikonnya dan foto-fotonya. Ini artinya Google Profil Bisnis saya sudah di-approve. Selesailah sudah cara membuat Google Profil Bisnis dari awal sampai selesai. Selanjutnya, setelah selesai membuat, tentunya kita perlu memaintain dan memelihara Google Profil Bisnis kita agar kunjungannya semakin banyak dan dapat menghasilkan leads atau menghasilkan kunjungan ke bisnis kita yang akhirnya kita harapkan menjadi penjualan. Tadi sudah dijelaskan dari awal bagaimana cara membuat Google Profil Bisnis. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman tulis di komentar dan nanti akan saya jawab. Dan jika ingin dibimbing secara khusus dan didampingi dalam membuat Google Profil Bisnis, teman-teman bisa buka jagoandigital.com. Di situ saya dan tim dapat membantu pemasaran online teman-teman. Sampai ketemu lagi, ciao!